Halo guys, gue Andri dari Good Stuff ID. Di beberapa bulan lalu gue pernah review soal Nintendo Switch Lite dan Nintendo Switch yang generasi kedua. Kalau dihitung-hitung gue udah pakai konsol ini kurang lebih 4 bulanan dan sepengalaman gue pakai, gue cukup happy karena bisa gue bawa kemana-mana buat isi waktu luang gue. Kayak lagi belanja bulanan, boker, dan kalau lagi ada keperluan di luar rumah. Tapi di video ini gue nggak mau bahas soal reviewnya karena emang udah pernah gue bahas di video gue yang sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton, nanti linknya gue coba taruh di card di atas atau gue taruh di kolom deskripsi di bawah. So di video ini gue mau coba share aja ke kalian beberapa tips and trick atau beberapa settingan yang biasa gue pakai di Nintendo Switch gue. Dan nggak perlu pakai lama lagi, kita langsung aja mulai videonya. Oke, untuk tips yang pertama soal settingan airplane mode. Buat gua atau kalian yang jarang banget main online atau bahkan nggak pernah main online di Nintendo Switch, pasti airplane mode-nya ini bakalan kalian aktifin. Tapi masalahnya pas kalian aktifin airplane-nya, kalian cuma bisa mainin secara handheld aja dan nggak bisa dimainin secara tabletop atau lepas Joy-Con. Jadi semisal kalian lepas Joy-Con-nya, bakalan muncul tulisan yang kayak begini. Nah, buat ngatasinnya gampang banget. Kalian tinggal masuk aja ke menu setting, terus pilih airplane mode dan aktifin controller connection atau Bluetooth-nya ke posisi on. Jadi sekarang koneksi Joy-Con-nya ini cuma lewat mode Bluetooth aja. Di samping itu juga baterai Nintendo Switch kalian bisa sedikit lebih awet karena nggak bakalan searching sinyal-sinyal Wi-Fi yang ada di sekitaran kalian. Lanjut ke tips yang kedua soal screen lock. Sebenarnya tips ini receh banget, tapi buat gue pribadi tips ini lumayan ngebantu. Jadi kalau secara defaultnya buat ngebuka Nintendo Switch kalian harus pencet beberapa button sebanyak 3 kali. Tapi kalau fitur ini kalian nyalain, kalian cuma harus pencet 1 kali aja. Caranya nggak beda jauh juga, kalian harus masuk ke menu setting dan rubah screen lock-nya ke dalam posisi off. Kayak yang gue udah bilang tadi, cara ini sebenarnya receh banget, tapi menurut gue dengan aktifin fitur ini jadi lebih efisien aja buat kalian mainin si Nintendo-nya. Lanjut ke tips berikutnya atau tips yang ketiga soal loss controller. Sebenarnya ini bukan tips, tapi lebih ke arah fitur dari Nintendo Switch-nya aja. Jadi buat kalian dan khususnya buat gue pribadi yang sering mainin dengan cara docking mode, biasanya Joy-Con-nya harus dilepas dan kalau udah selesai main, gue suka lupa banget naro lagi ke tabletnya. Kebiasaan buruk gue ini suka bikin Joy-Con gue hilang atau keselip di sela-sela sofa. Nah, buat cari Joy-Con yang hilang ini caranya juga gampang banget. Kalian tinggal masuk aja ke menu controllernya yang ada di bagian homepage, terus pilih Find Controller, dan kalau udah kalian tinggal tekan aja gambar Joy-Con-nya yang hilang tadi. Dan gak butuh waktu lama, si Joy-Con-nya bakalan ngeluarin getar atau vibration yang kayak begini. Tips yang keempat, cek presentase baterai. Sedikit informasi aja, gue itu jarang banget aktifin fitur presentase baterai di beberapa device gue, kayak handphone, laptop, bahkan di Switch gue ini. Jadi buat kalian yang sama kayak gue, tips ini sedikit ngebantu soal indikator baterai atau presentase baterai di Nintendo Switch kalian. Caranya kalian tinggal touch aja gambar baterai yang ada di sebelah kanan atas layar dan bakalan muncul presentase baterai dari Switch-nya ini. Atau bisa juga dengan cara press button ZR dan ZL secara bersamaan, maka bakalan muncul presentase baterai dari Nintendo Switch kalian. Oke, tips yang kelima atau yang terakhir soal baterai life di Nintendo Switch. Di video gue sebelumnya ada beberapa dari kalian yang nanya, "Bang, baterainya tahan berapa lama? Bang, baterainya boros atau enggak?" dan lain-lain. Sebenarnya kalau ditanya baterai, karena Nintendo yang gue pakai ini udah V2 atau versi yang kedua,
Soal baterai ini gua ngerasa awet banget. Tapi kalau kalian pakai Nintendo Switch Lite atau Nintendo Switch yang generasi pertama, gua rasa tips ini sedikit ngebantu soal masalah baterai di Nintendo Switch kalian. Nah, biasanya cara yang gua pakai itu dengan cara aktifin airplane mode-nya. Soalnya kalau kalian aktifin fitur ini, Wi-Fi dan Bluetooth di Switch kalian bakalan mati yang ngebuat konsumsi baterai di Switch jadi lebih kecil. Terus cara selanjutnya, intensitas layar atau brightness di Switch gua selalu turunin sampai ke 30%. Dan yang terakhir, gua selalu pakai background homepage yang berwarna hitam. Sebenarnya gue juga nggak tahu persis berapa persen trik ini bisa saving baterai Switch kalian, tapi pengalaman gue pakai trik ini lumayan ngebantu soal baterai life di Nintendo Switch gue. Oke, segitu aja 5 tips soal Nintendo Switch dari gue. Buat kalian yang punya tips and trick soal Nintendo Switch juga, bisa banget nih share di kolom komentar di bawah. Kali aja ada beberapa tips yang bisa gue pakai di Nintendo Switch gue juga. Well, segitu aja video kali ini. Like jika kalian suka sama videonya, dan share juga kalau video ini dirasa punya manfaat. Gua Andri dari Good Stuff ID pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.